Nadia berdiri di depan gedung kaca, setinggi 30 lantai. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena rasa takut, tapi karena harapan yang begitu besar membuncah di dadanya. Ia hanya ingin bekerja. Hanya ingin melunasi utang ibunya. Hanya ingin hidup dengan tenang. Tapi saat pintu lift tertutup, ia merasakan ada yang aneh. Suasananya begitu sepi. Terlalu sepi untuk sebuah kantor yang sibuk. Di lantai teratas, Arman menyambutnya dengan tatapan yang tajam. Bukan sapaan hangat. Nadia, mulai hari ini, kamu adalah asisten pribadi saya. Loyalitas adalah segalanya. Suaranya terdengar datar, namun matanya seolah menekan. Sore itu, di hari pertamanya, Nadia sudah diminta untuk tinggal lebih lama dari jam kerja normal. Dan ini baru permulaan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kantor ini? Tugasnya mulai aneh. Mengantar dokumen ke apartemen pribadi Arman, menghapus email tertentu, menjawab telepon dengan kalimat yang sudah ditentukan. Kalau ada yang tanya, bilang saya tidak ada. Nadia mulai sadar. Ini bukan sekadar pekerjaan administratif. Daniel Seo muncul sebagai konsultan luar negeri yang sering datang malam hari. Daniel memperhatikan Nadia. Kamu tahu, kamu sedang masuk ke permainan yang berbahaya? Nada suaranya lembut, tapi matanya seperti menyimpan rahasia. Suatu malam, listrik kantor sengaja dimatikan. Arman meminta Nadia tetap tinggal. Nadia, kamu tahu kan, banyak orang ingin posisi kamu? Tangan Arman menyentuh bahunya. Terlalu lama. Bukan sentuhan eksplisit, tapi cukup untuk membuat Nadia membeku. Ia ingin menolak. Namun teringat wajah ibunya di rumah sakit. Ia hanya diam di luar ruangan. Daniel melihat dari balik kaca. Wajahnya tak terbaca. Tiba-tiba rumor menyebar. Nadia naik jabatan karena kedekatan khusus. Tatapan rekan kerja berubah. Ia mulai dijauhi, difitnah. Arman justru semakin sering memanggilnya ke ruang pribadi. Daniel mendekat perlahan. Kalau kamu mau keluar dari ini, aku bisa bantu. Tapi apa motif Daniel sebenarnya? Nadia tanpa sengaja menemukan rekaman CCTV. Banyak perempuan sebelumnya masuk, keluar dengan wajah berbeda. Beberapa tidak pernah kembali bekerja. Jantungnya berdegup keras. Daniel muncul di belakangnya. Kamu sudah lihat semuanya kan? Nada suaranya bukan terkejut. Seolah ia memang menunggu momen ini. Nadia menghadapi Arman. Saya bukan milik Anda. Arman tertawa pelan. Kamu pikir kontrak kerja itu hanya kertas? Ia mengeluarkan dokumen tambahan yang Nadia tanda tangani tanpa membaca detailnya. Ada klausul yang mengikat. Air mata Nadia jatuh. Bukan karena takut, tapi karena merasa bodoh. Daniel akhirnya memilih berpihak, namun bukan tanpa harga. Daniel mengungkap kebenaran. Ia bukan sekadar konsultan. Ia dikirim untuk menyelidiki Arman atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ia juga mulai memiliki perasaan pada Nadia. Konflik profesional dan emosional bercampur. Arman mengetahui pengkhianatan itu. Dan malam itu, Nadia menghilang. Telepon Daniel berdering. Suara Nadia berbisik pelan. Aku tahu semua rahasianya sekarang. Sambungan terputus. Lampu kantor Arman menyala di lantai paling atas dan seseorang berdiri di balik tirai. Telepon itu terputus. Daniel mencoba menghubungi kembali Nadia. Tidak aktif. Dalam permainan kekuasaan, yang paling cepat hilang adalah suara kebenaran. Nadia sebenarnya tidak diculik. Ia bersembunyi di sebuah kamar hotel kecil di pinggiran Jakarta. Tangannya gemetar, memegang flash disk berisi rekaman CCTV. Ia sadar satu hal. Arman bukan hanya manipulatif. Sementara itu, Arman berdiri di ruang direksi, menatap kota dari lantai tertinggi. Nadia terlalu banyak tahu. Tekanan yang menghimpit rumor baru menyebar. Nadia dituduh mencuri data perusahaan. Email resmi dikirim ke seluruh staf. Daniel tahu itu jebakan. Ia mendatangi Arman. Anda menjadikannya kambing hitam? Arman tersenyum tipis. Dalam bisnis, reputasi lebih penting dari kebenaran. Daniel mulai sadar. Permainan ini jauh lebih dalam dari yang ia kira. Dan Daniel akhirnya menemukan Nadia. Di kamar hotel itu,
Suasana hening menekan. Aku tahu kamu bukan pencuri, kata Daniel pelan. Nadia menatapnya. Aku bodoh, aku pikir ini cuma pekerjaan. Air matanya jatuh lagi, bukan karena lemah, tapi karena merasa dipermainkan. Daniel duduk lebih dekat. Tidak menyentuh, hanya mendekat secara emosional. Kita bisa bongkar semuanya, tapi kamu harus siap. Siap kehilangan karier. Siap kehilangan nama baik. Siap dihancurkan. Saat Nadia membuka isi flash disk, bukan hanya rekaman sentuhan ambigu. Ada transfer dana ilegal, ada ancaman terhadap mantan karyawan. Dan satu hal mengejutkan, nama Daniel tercantum dalam beberapa dokumen lama Nadia Tehjiang. Kamu bilang kamu di pihakku? Daniel membeku. Aku dulu bekerja untuknya. Keheningan berubah menjadi jarak. Daniel akhirnya mengaku, 2 tahun lalu, ia membantu Arman menutup kasus internal. Ia menyesal. Ia kembali ke perusahaan bukan hanya untuk investigasi, tapi untuk menebus kesalahan. Kalau kamu tidak percaya, aku akan mundur, katanya pelan. Nadia menatapnya lama. Masalahnya, bukan percaya atau tidak. Masalahnya, ia mulai merasa aman di dekat pria yang ternyata pernah menjadi bagian dari masalahnya. Dan itu membuatnya takut pada dirinya sendiri. Tiba-tiba pintu kamar hotel diketuk keras. Keamanan perusahaan. Seseorang membocorkan lokasi Nadia. Daniel membantu Nadia keluar lewat tangga darurat. Langkah kaki terdengar mendekat. Jantung Nadia berdetak keras. Arman sudah bergerak lebih dulu. Mobil hitam menghentikan mereka di jalan sepi. Arman keluar. Tenang? Tidak marah? Nadia, saya bisa hapus semua tuduhan. Saya bisa lindungi ibumu. Hutang rumah sakit lunas. Ia menatap Daniel. Tapi kamu harus kembali bekerja. Dan melupakan semuanya. Sunyi. Nadia menggenggam flash disk. Jika ia menolak, ibunya bisa jadi korban. Jika ia menerima, ia kembali menjadi tawanan. Daniel berbisik pelan. Apapun keputusanmu. I see. Nadia melangkah mendekat ke arah Arman. Daniel menahan napas. Nadia tersenyum. Senyum yang tidak bisa ditebak, artinya, aku akan kembali bekerja. Daniel membeku. Tapi kali ini, bukan sebagai korban. Lampu jalan padam. Apa rencana Nadia sebenarnya? Apakah ia bermain terlalu berani? Kali ini, bukan lagi tentang bertahan. Ini tentang siapa yang paling lihai memanipulasi. Saat pintu lift terbuka, Nadia melangkah masuk ke kantor yang sempat ingin ia tinggalkan selamanya. Tatapan karyawan tajam. Bisik-bisik terdengar, narator dalam dan pelan. Kadang untuk menghancurkan monster, kita harus berjalan masuk ke sarangnya. Arman menyambutnya dengan senyum tipis. Saya tahu, kamu perempuan cerdas. Nadia membalas senyum itu. Senyum yang sama sekali tidak tulus. Nadia kembali menjadi asisten pribadi. Namun kini ia mencatat semuanya. Setiap perintah, setiap transaksi, setiap kalimat ambigu, Daniel menjaga jarak di kantor. Hubungan mereka tampak dingin di depan umum. Arman memperhatikan, kalian terlihat tidak akrab lagi. Nadia menjawab tenang. Saya profesional, Pak. Arman menyukai jawaban itu. Ia tidak sadar, profesionalitas Nadia kini adalah topeng. Arman mulai menguji batas. Ia memanggil Nadia larut malam lagi. Kamu tidak akan kabur lagi, kan? Nada suaranya lembut, terlalu lembut. Kali ini Nadia tidak membeku. Ia berdiri tegak. Saya di sini untuk bekerja. Tatapan mereka bertabrakan. Arman mendekat. Cukup untuk menciptakan ketegangan. Namun Nadia tidak mundur. Ia menekan tombol perekam kecil di balik jam tangannya. Di parkiran bawah tanah, Nadia bertemu Daniel secara diam-diam. Aku sudah mulai rekam percakapannya. Bisik Nadia. Daniel terlihat cemas. Dia bukan tipe yang kalah pelan-pelan. Kalau dia tahu, Nadia memotong. Aku tidak mau lari lagi. Namun ada sesuatu di wajah Daniel. Rasa takut, bukan hanya untuk Nadia, tapi karena ia tahu Arman memiliki koneksi jauh lebih besar. Tiba-tiba Arman berubah strategi. Ia tidak lagi menyentuh, tidak lagi memanggil malam-malam. Sebaliknya, ia bersikap sangat baik. Memberi bonus,
memberi pujian di depan staf. Tanpa Nadia, proyek ini tidak akan berhasil. Karyawan mulai kembali menghormatinya. Nadia justru merasa lebih terancam. Monster yang marah terlihat jelas. Monster yang tersenyum jauh lebih berbahaya. Sore itu, Daniel dipanggil ke ruang direksi sendirian. Arman menyodorkan amplop. "Saya tahu kamu menyelidiki saya." Daniel Taecyeong. Arman tersenyum tipis. "Bergabunglah kembali dengan saya, atau kariermu selesai." Daniel keluar ruangan dengan wajah pucat. Di lorong, Nadia melihatnya. "Kita lanjut rencana kan?" Daniel terdiam beberapa detik terlalu lama, dan itu cukup membuat Nadia ragu. Malam itu, Nadia memeriksa rekaman. Ia mendengar suara Arman yang cukup untuk menghancurkannya secara hukum. Namun di akhir rekaman, ada suara lain. Suara Daniel, seolah sedang bernegosiasi. Jantung Nadia berhenti sesaat. Apakah Daniel benar-benar di pihaknya? Atau ia kembali menjadi bagian dari permainan Arman? Telepon Nadia bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan percaya Daniel." Lampu kantor tiba-tiba padam, dan seseorang berdiri di belakang Nadia. Napas Nadia tercekat. Suara berat berbisik di telinganya. "Kamu pikir kamu yang sedang bermain gelap? Siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini? Apakah Daniel berkhianat atau sedang melindunginya dengan cara lain?" Kali ini permainan berubah. Sekarang bukan hanya soal bukti, tapi soal siapa yang mengendalikan rasa takut. Lampu kantor padam. Napas Nadia tercekat saat merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Namun suara yang muncul bukan Arman. "Itu aku, Daniel." Nadia berbalik cepat. Wajahnya tegang. "Kamu kirim pesan itu?" Daniel menggeleng. "Bukan." Sunyi. Artinya, ada pihak ketiga. Dan itu lebih berbahaya dari yang mereka kira. Keesokan paginya, Nadia memeriksa perekamnya. File terakhir rusak. Sebagian audio hilang. Daniel memeriksa laptop kantor server, sempat diakses tengah malam. Arman masuk dengan ekspresi santai. "Kalian terlihat lelah? Banyak kerjaan?" Tatapannya singgah sedikit lebih lama pada Nadia. Ia tahu, atau setidaknya, sore itu, rumah sakit menelepon Nadia. Tagihan ibunya tiba-tiba melonjak. Asuransi dibatalkan? Nadia membeku. Arman muncul di belakangnya di lorong kantor. "Masalah keluarga?" Nada suaranya lembut, hampir peduli. Nadia menahan amarah. Permainan kini masuk ke wilayah personal. Nadia mulai menjaga jarak dari Daniel. "Kamu dulu bagian dari sistemnya," ucapnya pelan. Daniel tidak membantah. "Aku salah, tapi aku tidak akan ulangi." Masalahnya bukan hanya masa lalu Daniel. Masalahnya, Nadia mulai merasa terlalu bergantung padanya, dan itu membuatnya takut kehilangan kendali. Malam itu, Nadia menerima pesan anonim lagi. "Kalau ingin menjatuhkan Arman, temui saya sendirian." Lokasi? Parkiran gedung lama yang sudah tidak dipakai. Daniel melarang. Ini bisa jebakan. Namun Nadia merasa waktunya hampir habis. Jika ia terus menunggu, Arman akan menghancurkannya perlahan. Ia pergi sendiri. Di parkiran gelap itu, seorang pria berdiri. Bukan Arman, bukan Daniel. Ia memperkenalkan diri sebagai mantan manajer senior yang dipecat 2 tahun lalu. Arman tidak hanya menghancurkan reputasi. Ia menghancurkan hidup. Ia menyerahkan dokumen, bukti transfer ilegal ke pejabat, rekaman ancaman. Namun sebelum Nadia sempat membaca semuanya, lampu mobil menyala terang. Mobil Arman masuk. Ia turun perlahan. Tepuk tangan pelan terdengar. Drama yang menarik. Daniel muncul dari sisi lain parkiran. Ternyata, ia mengikuti Nadia diam-diam. Arman tertawa kecil. "Kalian pikir saya tidak tahu setiap langkah?" Ia menoleh pada mantan manajer itu. "Kesalahanmu dulu belum cukup?" Tiba-tiba pria itu didorong oleh 2 orang keamanan. Situasi memanas. Nadia berdiri di tengah antara takut dan marah. "Kalau Anda sentuh dia, saya sebarkan semua ini." Arman berhenti. Tatapannya berubah. Tidak lagi santai. Tidak lagi tersenyum.
Untuk pertama kalinya, ia terlihat marah. Arman mendekat ke Nadia. Saya beri kamu kesempatan terakhir. Ia berbisik. Kamu pikir ini tentang moral? Ini tentang kekuasaan. Daniel menggenggam tangan Nadia pelan. Namun dari kejauhan, sirena polisi terdengar. Siapa yang memanggil mereka? Apakah ini akhir bagi Arman? Atau justru awal kehancuran Nadia? Suara sirena polisi semakin dekat. Arman tetap berdiri tenang. Ia bahkan tersenyum. Mobil patroli berhenti. 2 petugas turun. Namun yang mengejutkan Nadia, petugas itu justru menyalami Arman dengan hormat. Selamat malam, Pak. Dunia Nadia terasa runtuh seketika. Narator pelan. Kadang, keadilan tidak datang karena ia sudah dibeli. Mantan manajer senior itu dibawa pergi. Bukan sebagai saksi, tapi sebagai tersangka pencemaran nama baik. Daniel menatap Arman dengan marah tertahan. Ini belum selesai. Arman mendekat pelan. Ini sudah selesai sejak kamu kembali ke sini. Tatapannya beralih ke Nadia. Dan kamu? Masih milik perusahaan? Kata milik terasa seperti rantai tak terlihat. Di dalam mobil, Nadia diam. Daniel menggenggam setir terlalu erat. Aku tidak tahu dia sejauh ini. Nadia menjawab pelan, tanpa menoleh. Kamu pernah membantunya. Kalimat itu seperti pisau halus. Daniel tidak membela diri. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa sendirian. Bahkan, di samping Daniel. Keesokan paginya, Nadia menerima telepon dari rumah sakit. Ibunya dipindahkan ke ruang perawatan yang lebih buruk. Biaya melonjak lagi, dan ada pesan anonim masuk. Berhenti sekarang, atau ibumu yang bayar harganya. Tangan Nadia gemetar, air mata jatuh tanpa suara. Ini bukan lagi tentang dirinya, ini tentang keluarganya. Nadia menemui Arman sendirian. Tanpa Daniel, ia berdiri tegak di ruang direksi. Saya berhenti melawan. Arman mengangkat alis. Kamu akhirnya mengerti. Nadia menatap lurus, tapi saya mau kontrak baru. Semua hutang keluarga saya lunas. Tanpa ancaman, Arman tertawa pelan. Kamu mulai belajar bermain. Nadia tahu, ia sedang membuat kesepakatan dengan iblis. Namun kali ini, ia melakukannya dengan sadar. Namun, Arman tidak tahu satu hal. Sebelum masuk ruangan itu, Nadia sudah mengirim semua file yang ia miliki ke seseorang, bukan polisi. Bukan media lokal. Daniel baru mengetahui pesan itu malamnya. Ia membaca satu kalimat dari Nadia. Kalau aku jatuh, dia harus ikut jatuh. Daniel tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Nadia tidak menyerah. Ia hanya menunda ledakan. Beberapa hari berlalu. Arman merasa menang. Nadia kembali bekerja dengan wajah tenang. Namun pagi itu, surat panggilan investigasi resmi masuk ke kantor pusat audit internasional. Arman membaca dokumen itu dengan wajah yang untuk pertama kalinya kehilangan warna. Ia menatap Nadia. Nadia membalas tatapan itu dengan senyum tipis. Senyum yang sama ketika ia berkata, "Aku akan kembali bekerja." Kini, Arman sadar. Ia tidak lagi mengendalikan permainan. Arman masuk ke ruang direksi dan mengunci pintu. Beberapa menit kemudian, alarm kebakaran berbunyi. Asap tipis terlihat dari dalam ruangan. Daniel berlari. Nadia berdiri terpaku. Apakah Arman mencoba menghancurkan bukti? Atau menghancurkan dirinya sendiri? Alarm kebakaran meraung. Asap keluar dari celah pintu ruang direksi. Daniel mencoba membuka pintu. Terkunci dari dalam. Nadia mundur. Namun Nadia tidak bergerak. Di balik pintu itu, ada pria yang menghancurkan hidup banyak orang. Tapi juga pria yang jika mati sekarang, akan membawa semua bukti bersamanya. Petugas keamanan akhirnya mendobrak pintu. Di dalam, dokumen terbakar di atas meja. Arman berdiri di dekat jendela. Tenang. Terlalu tenang. Petugas memadamkan api kecil itu. Beberapa dokumen hangus, tapi tidak semuanya. Arman menatap Nadia. Kamu pikir ini kemenangan? Nadia menjawab pelan, tapi tegas. Ini konsekuensi. Untuk pertama kalinya, Arman tidak membalas dengan senyum. Hanya keheningan panjang. Audit internasional bergerak cepat. Rekening dibekukan. Aset diperiksa.
Media mulai mencium kabar. Koneksi yang selama ini melindungi Arman mulai menjaga jarak. Narator pelan. Kekuasaan setia. Sampai ia menemukan pemilik baru. Arman dipanggil untuk pemeriksaan resmi. Saat ia digiring keluar kantor, para karyawan menunduk. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada simpati. Seni. Namun kemenangan Nadia tidak bersih. Namanya ikut terseret dalam berita. Diduga terlibat. Media tidak peduli detail, rumor lama muncul lagi. Daniel mendekatinya. Kita bisa klarifikasi, Nadia tersenyum tipis. Tidak semua orang akan percaya. Ia sadar, reputasi tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Tapi kali ini, ia tidak merasa sebagai korban. Malam itu, Nadia dan Daniel duduk di balkon apartemen. Sunyi. Kota berkilau di bawah mereka. Aku hampir kehilanganmu, kata Daniel pelan. Nadia menatap lurus ke depan. Aku hampir kehilangan diriku sendiri. Daniel menggenggam tangannya. Tidak ada janji besar. Tidak ada kata cinta dramatis. Hanya dua orang yang sama-sama pernah salah. Dan memilih berubah. Beberapa minggu kemudian, Nadia mendapat izin menemui Arman di ruang tahanan. Arman duduk tenang. Kamu belajar cepat, katanya. Nadia menjawab tanpa emosi berlebih. Saya belajar dari yang terbaik. Arman tersenyum kecil. Dunia ini tidak seputih yang kamu pikir. Nadia berdiri. Saya tidak lagi mencari putih. Saya hanya tidak mau jadi gelap. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas. Nadia bekerja di perusahaan baru. Posisi lebih rendah. Gaji tidak sebesar dulu. Namun ia pulang tanpa rasa takut. Ibunya mulai pulih. Daniel masih di sisinya. Tapi kini, tanpa rahasia, Nadia berdiri di depan gedung kantor barunya. Narator menutup dengan pelan. Dipaksa melayani, membuatnya hampir kehilangan diri. Melawan, membuatnya kehilangan kenyamanan. Tapi memilih berdiri, membuatnya menemukan harga diri. Jika kamu berada di posisi Nadia, apakah kamu akan berani melawan sejak awal? Atau menunggu sampai semuanya hampir terlambat? Tulis pendapatmu di komentar. Like dan subscribe untuk serial psikologis berikutnya.